Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit cerpen, yaitu Pejuang. Lelaki tua itu selalu suka mengenakan lencana merah putih yang disematkan di bajunya. Di mana saja berada, lencana merah putih selalu menghias penampilannya. Ia memang seorang pejuang yang pernah berperan bersama para pahlawan di masa penjajahan sebelum bangsa dan negara ini merdeka. Kini semua teman seperjuangan telah tiada. Sering ia bersyukur karena mendapat karunia umur panjang. Ia bisa menyaksikan rakyat hidup dalam kedamaian. Tak ada lagi dijajah oleh bangsa lain. Tidak ada lagi berperangan gelaria keluar masuk hutan. Tapi ia juga sering meratap setiap kali membaca koran yang memberitahukan keadaan negara ini semakin miskin akibat korupsi yang telah dianggap wajar bagi semua pengelola negara. Banyak kekayaan negara juga dikuras habis-habisan oleh perusahaan-perusahaan asing yang berkolaborasi dengan elit politik. Kini semua elit politik hidup dalam kemewahan persis seperti para pengkhianat bangsa sebelum negara ini merdeka. Dulu pada masa penjajahan, para pengkhianat bangsa menjadi mata-mata kompeni. Mereka tega mengorbankan anak bangsa sendiri demi keuntungan pribadi. Mereka mendapat berbagai fasilitas mewah seperti rumah, mobil, dan juga perempuan-perempuan cantik. Ia tiba-tiba teringat pengalamannya membantai sejumlah pengkhianat bangsa di masa penjajahan. Saat itu, ia ditugaskan oleh Jenderal Sudirman untuk membersihkan negara ini dengan pengkhianat bangsa yang telah tega mengorbankan siapa saja demi keuntungan pribadi. Para pengkhianat bangsa adalah musuh yang lebih berbahaya dibanding kompeni. Mereka tak pantas hidup di negara sendiri. Kita harus menempasnya sampai habis. Mereka tak mungkin bisa diajak berjuang karena sudah nyatanya berkhianat. Jenderal Sudirman berbisik di telinganya ketika ia ikut bergeliraya di tengah hutan. Ia kemudian bergeliraya di kota-kota menumpas kaum pengkhianat bangsa. Ia berjuang sendiri menumpas kaum pengkhianat bangsa dengan menyamar sebagai penjual tape singkong dan air perasan tape singkong yang bisa diminum sebagai pengganti arak tuak. Ia mendatangi rumah-rumah kaum pengkhianat bangsa. Banyak pengkhianat bangsa yang gemar membeli air perasan tape singkong. Dasar kaum pengkhianat, senangnya hanya mengumbar nafsu saja. Ia begitu dendam kepada kaum pengkhianat bangsa, mereka harus tumpas habis dengan cara apa saja. Dan ia memilih cara paling mudah tapi sangat ampuh untuk menumpas kaum pengkhianat bangsa. Air perasan tape singkong sengaja dibumbui racun yang diperoleh dari seorang sahabatnya berkebangsaan Tionghoa yang sangat mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Entah terbuat dari bahan apa, racun itu sangat berbahaya. Jika dicampur dengan air perasan tape singkong lalu diminum, maka dalam waktu 2 jam setelah meminumnya, maka si peminum akan tertidur untuk selamanya. Tak ada yang tahu betapa kaum pengkhianat bangsa tewas satu persatu setelah meneteskan air perasan tape singkong yang telah dicampurkan dengan racun. Dokter yang menolong mereka menduga mereka mati akibat serangan jantung. Dukun-dukun yang mencoba menolong mereka menduga mereka mati akibat terkena santet. Pemuka-pemuka agama yang mencoba menolong mereka menduga mereka mati akibat kutukan Tuhan karena mereka telah banyak berbuat dosa. Hikmah dari pejuang adalah kita sebagai warga negara yang merdeka, kita harus berjuang mengisi kemerdekaan dan membebaskan diri dari penjajahan dalam berbagai bentuk termasuk sikap acuh dan haus kekuasaan.